Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata antara Iran dan Israel. Akankah konflik di wilayah Timur Tengah akan segera berakhir? Sapa Indonesia Malam juga akan mengulas strategi perang Amerika dan Iran di konflik Timur Tengah ini. Nantikan selengkapnya di Sapa Indonesia Malam ulasannya. Bersama saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam. Saudara, penerbangan pertama membawa WNI dari Iran dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini. Sejumlah WNI diterbangkan dari Baku, Azerbaijan menggunakan maskapai Turkish Airlines. Berdasarkan keterangan manifest dari Kementerian Luar Negeri, ada 11 WNI yang tiba di Jakarta sore ini. Dan Kementerian Luar Negeri membagi kepulangan WNI menjadi 3 gelombang untuk memulangkan total 96 WNI dan 1 orang WNA yang sudah dievakuasi dari Iran. Dan informasi tadi dari jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sudah ada di papan ketibaan pesawat Turkish Airlines yang membawa warga negara Indonesia dari Iran. Tapi kita masih menantikan seperti yang Anda saksikan di layar, kedatangan warga negara Indonesia setelah melalui pemeriksaan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tepatnya di Terminal 3. Ini jadi gelombang pertama WNI dari Iran yang dievakuasi ke tanah air. Serangan balasan Iran pasca Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklirnya terus berlanjut. Rudal Iran menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan rudal balistik menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat paling strategis di Asia Barat. Serangan ini menandai dimulainya operasi serangan balasan di mana pangkalan AS di Qatar dipilih menjadi target pertama. Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Qatar sebagai balasan serangan AS Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi dari total 19 rudal Iran, hanya 1 yang menghantam pangkalan udara Al-Udeid. Tidak ada laporan korban jiwa. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa menekankan pentingnya solusi diplomatik terkait situasi yang memanas di Iran. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengingatkan agar Iran tidak menutup Selat Hormuz karena dianggap sangat berbahaya dan tidak akan menguntungkan siapapun. Kallas menyatakan ada kekhawatiran terjadinya serangan balasan Iran atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam rapat bersama sejumlah menteri luar negeri Uni Eropa, Kallas menyebut negara-negara anggota Uni Eropa akan membahas hasil tinjauan terhadap pasal 2 dari perjanjian asosiasi dengan Israel, yakni sebuah perjanjian kerjasama dengan negara yang terlibat konflik bersenjata di Gaza dan Iran. So ministers are very much focused on the diplomatic solution and also the concerns of retaliation and this war escalating are huge. Especially closing of the Strait of Hormuz by Iran is something that it would be extremely dangerous and not good for anybody. Of course, we are discussing Middle East in broader sense, also after also Gaza and Article 2 of association agreement with Israel. We have done the review. The review is ready. All the member states have it. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang menandai berakhirnya perang 12 hari.
Hal ini disampaikan Trump melalui platform media Truth Social pada Senin sore waktu setempat. Presiden Trump menyampaikan ucapan selamat kepada kedua negara dan mengumumkan gencatan senjata akan dimulai dalam waktu kurang lebih 6 jam setelah masing-masing negara menyelesaikan operasi militer yang tengah berlangsung. Gencatan senjata tahap awal akan berlaku selama 12 jam, di mana kedua belah pihak diharapkan dapat saling menghormati. Trump menyebut Iran akan menjadi pihak pertama yang memulai gencatan senjata yang kemudian akan diikuti Israel selama 12 jam berikutnya. Proses ini akan diakhiri dengan deklarasi resmi berakhirnya konflik bersenjata dalam kurun waktu 24 jam sejak dimulainya gencatan senjata. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah soal kesepakatan gencatan senjata Iran-Israel seperti klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di akun X-nya Abbas bilang Iran akan menghentikan serangan jika Israel menghentikan serangan udara sebelum pukul 4 pagi waktu setempat. Sejumlah ledakan dan aktivitas pertahanan udara dilaporkan masih terjadi di ibu kota Iran beberapa jam setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump, Israel dan Iran menyetujui gencatan senjata penuh. Warga melaporkan mendengar beberapa ledakan keras Selasa dini hari. Suara peringatan sirine dan ledakan kembali terdengar di Tel Aviv, Israel pada Selasa dini hari. Militer Israel memperingatkan warganya mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Serangan Iran terhadap Israel ini dilakukan tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan jika Israel dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Militer Israel juga kembali merilis gambar serangan ke target-target militer Iran. Gambar ini memperlihatkan serangan udara Israel yang berhasil menghancurkan peluncur rudal Iran di wilayah Iran Barat. Israel mengklaim peluncur rudal Iran tersebut tengah bersiap menyerang Israel. Israel juga merilis gambar-gambar serangan udara mereka ke 6 bandara Iran yang menghancurkan jet-jet tempur Iran Senin waktu setempat. Apakah gencatan senjata bisa terwujud antara Israel dan Iran dan apa dampaknya jika kedua belah pihak menolak perundingan menyelesaikan konflik? Kita bahas bersama Duta Besar RI untuk PBB 2004-2007 Makarim Wibisono dan pakar hubungan internasional Hikmahanto Yuwana. Selamat malam Prof. Hik, Pak Makarim. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya lanjutkan dulu ke Prof. Hik tadi, menyambung pertanyaan saya di Breaking News Kompas TV. Jadi kalau bicara soal penutupan Selat Hormuz, ini kan jadi Iran's retaliation, pembalasannya Iran terhadap apa yang dilakukan Amerika Serikat. Seberapa ketar-ketirnya Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Uni Eropa bahkan dengan ini? Ya, sangat ketar-ketir. Tadi kita sudah mendengar, padahal Iran masih belum melakukan penutupan karena itu masih diwacanakan di parlemen dan nantinya kalau misalnya memang harus ditutup itu di majelis tinggi di Iran yang menentukan itu. Nah, masih ada di dalam parlemen saja Uni Eropa, bahkan Amerika Serikat ini bukan Donald Trump, tapi bursanya langsung turun, langsung kemudian. Kita ingat ya, pada waktu Trump mengatakan kenaikan tarif, itu Trump akhirnya mundur karena apa? Bursa yang menghajar Trump. Nah, ini terjadi lagi sekarang, bursa menghajar Trump karena apa? Trump dianggap sebagai terlalu tidak memperhatikan segala sesuatu terkait dengan pengeboman 3 titik yang dilakukan di Iran. Nah, oleh karena itu sekarang posisi Trump agak mundur. Dia mengatakan bahwa
pertama terima kasih Iran karena memang kamu sudah melakukan serangan, mudah-mudahan itu sudah melepaskan ya kemarahan kamu kepada kami, kan begitu ya. Ya, Walaupun kita juga terima kasih karena serangan itu kamu kasih tahu ke kami, ke Amerika. Saya nggak yakin apakah Iran memberitahu serangan itu ke ya, Amerika. Mungkin Iran memberitahu ke Qatar. Lalu Qatar karena tidak ada masalah dengan Iran kan sebenarnya yang mau diserang adalah pangkalan. ya, Tetapi Qatar mengatakan bahwa tetap saya harus intercept. Nah, ya, Qatar yang kemudian menyampaikan ke Amerika ya. Serikat. Mhm. Kan ada pernyataan dari Donald Trump yang mengatakan sekarang sudah bisa terjadi make Iran great again. Ya, Giga seperti make America great again. ya, Kita juga terbingung-bingung ini. Kenapa? Bahkan ya. sekarang seolah Trump sebagai juru damai, bukan pihak yang terlibat dalam perang. Padahal Oke. awalnya kan dia mau melindungi Israel Dan terlibat dengan dalam perang ini ya. ke Israel. Nah, ini yang masih agak fluid. Kita belum tahu ini arahnya kemana. Dan tentu dari sisi Iran, ketika Trump mengatakan ada truce gitu ya, ada gencatan Ya, senjata 6 jam dan lain sebagainya. Pertanyaannya, itu menurut siapa? Menurut Trump atau menurut kami? ya, Nah, buktinya kan ada pernyataan dari pihak Iran bahwa kami nggak pernah punya perjanjian seperti oke. itu, ya kan? Nah, ini yang saya katakan masih cair. Perang ini masih bisa berlangsung, tetapi bisa juga perang ini akan berakhir. Ini Ah, tergantung dari bagaimana ya. Iran. Tergantung bagaimana Iran tadi ya seperti Prof. Hik sampaikan. Tapi kalau dari sisinya Pak Makarim, apakah mungkin terus atau setidaknya kalau ceasefire masih jauh untuk gencatan senjata, tapi apakah gencatan senjata sementara ini memang bisa dilakukan di tengah fluidnya, di tengah masih cairnya kondisi di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Iran, Pak Makarim? Kalau kita melihat ya bahwa sebenarnya masalah ini menjadi semakin genting ya karena masuknya Amerika Serikat di dalam kancah konflik yang ada. Ya, nah kelihatannya Amerika Serikat tidak menduga ya bahwa serangan balik dari Iran itu dilakukan juga pada saat-saat yang sedemikian kritis ini. Ya, nah kemudian apalagi parlemen dari Iran sudah membahas mengenai penutupan Selat Hormuz ya, yang dampaknya kan luar biasa. Kita tahu bahwa Amerika Serikat sangat ditentukan oleh naik turunnya harga minyak ya, dan juga lalu lintas minyak itu kan banyak sekali yang berlalu lalang lewat Selat Hormuz ini ya. Dan kita sudah melihat bagaimana dulu dampaknya pada waktu masalah-masalah minyak itu naik di Amerika Serikat. Benar sekali apa katanya Profesor Hikmahanto ya, bahwa reaksi daripada pasar bursa di Amerika Serikat bereaksi keras terhadap sikap yang dilakukan oleh Donald Trump itu. Ya karena apa? Karena Donald Trump itu sudah mengatakan bahwa dia pada waktu kampanye mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat pada kasus-kasus konflik di luar negeri yang akan membuat kondisi ekonomi Amerika Serikat terpengaruh, karena dia ingin membuat Amerika menjadi besar lagi, ya, make America great again. Tapi dengan dia terlibat di dalam kasus itu, apalagi mulai ada tindakan-tindakan balasan yang dari Iran, apalagi nanti Selat Hormuz ditutup oleh Iran, ini membuat mau tidak mau ya Donald Trump akan terpengaruh besar pada reaksi di dalam negeri terhadap tindakannya itu. Dan kalau tadi seperti yang Prof. Makarim katakan, Prof. Hikmahanto, apa yang bisa dilakukan agar gencatan senjata ini betul-betul terwujud atau ya tidak bisa dilakukan selama AS nggak cawe-cawe ke Israel, Israel pun menepati janjinya untuk nggak nyerang lagi Iran? Ya, saya pikir tentu harus ada hadir satu kekuatan yang menjadi tanda kutip mediator ya. Karena kalau kita mengatakan Amerika Serikat memposisikan dia menjadi mediator antara Israel dengan Iran, kelihatannya tidak akan bisa diterima oleh Iran. Karena apa? Amerika Serikat jelas sudah berpihak. Dia melakukan pengeboman itu juga menunjukkan bahwa dia berpihak. Ya memang Donald Trump mengatakan kepada Iran ancamannya adalah kamu berdamai, atau kalau misalnya tidak mau berdamai, kamu masih menyerang kami lagi, atau Israel kami akan serang lebih besar lagi. Nah,
itu yang membuat Amerika Serikat tidak bisa memposisikan diri sebagai mediator. Yang sekarang Donald Trump ingin memposisikan sebagai mediator, seolah-olah eh, Amerika Serikat yang menentukan bahwa ini adanya truce gitu ya. Ya. Nah, menurut saya tidak bisa seperti itu. Jadi harus mengundang negara lain yang benar-benar tidak punya kepentingan, katakanlah, dan menginginkan adanya perdamaian. Ini bisa menghadirkan mungkin Rusia atau juga menghadirkan Cina begitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi dengan catatan kalau Rusia kan eh, pintarnya Iran itu adalah serangan secara ini ya apa mental gitu ya. Dia pergi ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin, Menteri Luar Negerinya, Ya. dan Putin sudah menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah serangan ilegal. Itu yang membuat juga Amerika Serikat ketar-ketir. Karena apa? Khawatir bahwa Rusia akan berada di belakang Iran seperti itu. Nah, ini sekali lagi kalau misalnya Cina, saya masih belum lihat bagaimana Cina punya sikap, tapi memang sudah ada pernyataan dari pemerintah Cina bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah suatu serangan yang ilegal begitu ya. Dan tentu Cina bisa diminta untuk hadir di dalam membuat kesepakatan damai ini. Iya, karena kan nggak mungkin kalau misalnya Amerika Serikat dipercaya jadi mediator, sementara dia yang lempar rudal sembunyi tangan, akan tidak menimbulkan kepercayaan kedua belah pihak. Nah, kalau Pak Makarim dari sisi Pak Makarim siapa yang bisa jadi mediator ini? Qatar misalnya, tapi sejauh ini dia yang juga mengintercept serangan dari Iran ke pangkalan AS. Lalu misalnya PBB, sejauh ini juga tidak bisa menghentikan konflik. Atau kalau negara-negara lain bilang bahwa apa yang dilakukan Israel serangannya adalah ilegal, itu pun yang dikatakan untuk mengecam serangan Israel ke Gaza. Nah, siapa sebenarnya yang bisa menghentikan setidaknya sementara ini? Kalau dilihat ya, kunci daripada suksesnya suatu mediator itu ya bahwa harus dari sikap mediator harus ada posisi impartial, tidak berpihak, ya. Nah, di dalam keadaan situasi sekarang ini, kita sudah melihat tampak bahwa negara-negara Eropa itu sudah mulai memiliki jarak sedikit dari sikap yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Timur Tengah ini, ya, baik Gaza maupun juga di Iran ini, ya, dan juga Eropa itu sangat erat kaitannya juga dengan masalah kesediaan minyak bumi, ya. Nah, kalau terjadi sesuatu hal, jadi ada kepentingan ya dari negara-negara Eropa itu untuk coba menyelesaikan kasus sengketa ini secara cepat. Karena apa? Karena dampaknya itu akan berdampak sangat luar biasa bagi kepentingan Eropa di masa-masa yang akan, apalagi ya suplai minyak dari Rusia kan sudah terhenti gara-gara kasus yang ada dengan Ukraina itu. Oleh karena itu memang ini ada kemungkinan negara-negara Eropa itu bisa bermain di dalam mencari jalan keluar yang bisa diambil pada saat ini. Nah, apakah dengan memang kalau kita bicara soal gencatan senjata, Prof. ini tidak bisa terlepas dengan tadi yang Pak Makarim juga sampaikan, Uni Eropa ini kan berbicara saat ada kepentingan soal minyak bumi. Jadi saat gencatan senjata diumumkan, ini tidak terlepas dari ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Jadi itu bagaikan dua sisi mata uang saat ini, Prof. Ya, ya. Jadi memang betul bahwa Uni Eropa punya kepentingan yang sangat besar, terutama terkait dengan minyaknya. Makanya mereka, para menterinya, melakukan rapat dan pertemuan untuk membahas masalah ini. Dan seolah-olah meminta agar Iran tidak melakukan penutupan terhadap Selat Hormuz, karena banyak pihak yang akan terdampak. Dan memang betul, banyak pihak yang akan terdampak gitu. Nah, namun demikian, di sisi lain, Uni Eropa sekarang juga tidak bisa keras terhadap Iran karena ya walaupun kita belum tahu lah siapa yang keluar sebagai pemenang dari perang ini, tetapi ternyata yang dijanjikan oleh Iran bahwa Iran akan melakukan serangan yang besar ke atas tindakan Amerika Serikat itu, ini mulai terlihat begitu ya. Pertama adalah tadi serangan memang secara fisik, terus kemudian ada terkait dengan Selat Hormuz, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang membuat dari posisi
Iran sebenarnya kelihatan kayak unggul begitu ya. Posisinya adalah lebih unggul. Nah, sekarang tinggal bagaimana negara-negara Eropa ini bisa meyakinkan Iran bahwa mereka tidak katakanlah berada 100% tutup mata, pokoknya kita dukung Israel, misalnya seperti itu. Ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Belum lagi kalau Iran mengatakan bahwa kami udah dilabel sama Amerika Serikat sebagai pelaku teroris gitu ya. Mereka bisa aja bilang bahwa udah saya teror aja, saya serang aja kepentingan-kepentingan Amerika di dunia ini dengan tindakan-tindakan teror. Itu kan akan membahayakan. Nah, saya nggak tahu ketika Presiden Trump menjatuhkan bom itu apakah sudah berpikir sampai ke sana atau tidak? Ya, jangan-jangan beliau baru berpikir sekarang. Beliau mereka, wah, ingat ya pada waktu soal tarif, Cina kan melawan. Itu di luar ekspektasi Trump. Ya, akhirnya Trump harus mundur. Dia harus membuat upaya-upaya yang katakanlah ya tidak tidak membahayakan posisi Amerika. Nah, ini mungkin terjadi juga pada perang Iran ini. Demikian. Ya, kalau dari sisi Pak Makarim juga untuk menyimpulkan, apa yang semestinya sekarang jadi strategi kedua belah pihak untuk menghentikan perang ini? Ataukah yang kita lihat saat ini posisi Iran memang di atas karena yang punya kendali atas ancaman ekonomi terhadap Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Eropa lain, Pak Makarim? Kalau saya lihat sekarang ini, ya banyak pihak kepentingan yang melihat bahwa kalau tidak rekayasa secepat mungkin kasus ini, maka konflik yang terjadi di Iran Israel dan Iran Amerika Serikat akan berkelanjutan dengan dampak yang luas dan lebar. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang kemungkinan bisa menenteramkan situasi. Karena apa? Karena ya kita lihat bahwa situasi dampak yang menyangkut mengenai dampak ekonominya itu sudah terasa, baik terasa dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat maupun oleh pelaku-pelaku perang itu sendiri. Kedua, juga kita melihat bahwa sekarang ini pada tahap ya gambaran yang tadinya seakan-akan tidak pasti bisa dilakukan, ternyata bisa kenyataan. Ya, siapa yang mengetahui bahwa ternyata Tel Aviv itu bisa masuk serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran yang sebelumnya. Ya, saya dulu pernah menjadi special rapporteur dari PBB yang sudah melihat bagaimana seakan-akan ada anggapan bahwa tidak mungkin satu pun serangan masuk ke Tel Aviv gara-gara ada air itu. Sekarang semua sudah terbuka, bisa masuk sebenarnya. Ya, masuk. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sekarang ini ada perubahan-perubahan yang kemungkinan bisa mencapai perdamaian apabila ini bisa dirancu dengan baik. Nah, sekarang adalah siapa? Tadi kan pertanyaan siapa yang bisa maju? Ya, kalau kita menunggu terlalu lama ya bahwa ini harus dari timur dari Eropa tapi kenapa kok kita tidak mencoba ya Indonesia sebagai negara yang bebas aktif ya, Indonesia yang selalu cinta damai ya. Kita coba tidak mempelopori untuk mencoba menyelesaikan masalah kasus mengenai Iran ya dan Amerika dan Iran dan Israel itu juga sekaligus dengan bagaimana menyelesaikan kasus dengan Gaza dan Israel dan Gaza dan Amerika Serikat sehingga problemnya itu tidak menjadi problem yang satu persatu tidak berkaitan tapi ternyata suatu hal besar yang menjadi saling berkaitan. Ini adalah waktu untuk kita menyelesaikan jalan keluarnya untuk mengatasi masalah itu. Jadi deeskalasi Timur Tengah ini nggak cuma bicara soal Iran, Israel, tapi juga Gaza dan butuh ada itikat baik dari para pihak yang terlibat dalam konflik ini. Terima kasih Pak Makarim Wibisono, Duta Besar RI untuk PBB 2004-2007. Terima kasih Pakar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Yuwana. Selamat malam. Terima kasih Mas. Terima kasih. Usai jeda, kita akan ulas strategi perang Amerika Serikat dan Iran di konflik Israel-Iran serta berbagai dampak yang menyertainya di Sapa Indonesia Malam bersama Radi Saputra usai jeda.